ditanya kembali. Nah, jadi itu salah satu himbauan kita kepada semua yang hadir yang memakai kendaraan. Yang kedua, yang memakai mobil agar diharap kacanya dibuka. Ya, kacanya dibuka dan kiranya kita dapat bisa memakai. Selanjutnya, masalah aksen. Di situ kami sudah menyediakan aksen, ya, agar kiranya semua yang hadir pada malam hari ini setiap kajian kita menghubungi nama, alamat dan tanda tangan satu nomor HP. Jadi agar kiranya setiap pertemuan. Nah, jadi itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, kami mohon masalah parkir. Di situ ada 2 tempat parkir. Yang pertama yang sudah sebelah kiri kita, yang sudah ada tendanya, itu batas tenda aja Bapak Ibu, nggak boleh lewat, karena itu adalah jalan. Ini yang sebelah kiri kita ini, yang kita di luar di halaman itu juga pintu jangan sampai kelewatan parkir. Jadi kita betul-betul rapi parkir kita. Ada kemungkinan nanti kita kepada panitia di sini harap kiranya memang khusus ada kita parkir yang jaga parkir, ya. Kiranya yang nanti di sini yang panitia di masjid Polres ini agar kiranya nanti bisa menertibkan tempatnya. Nah, barangkali demikian 3 pengumuman yang harus kita patuhi, kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa lancar kajian kita di masjid Polres Binjai ini. Barangkali pada demikian kita sudah berhadapan dengan Ustaz. Kiranya Ustaz dapat bisa menyampaikan materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nikmat kesehatan, nikmat kemauan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan tentunya nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita jelaskan dan bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu sebelum Ramadan. Kita mencoba untuk menjelaskan 3 landasan utama dalam agama kita. Kita telah jelaskan yang pertama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang muslimah mengenal penciptanya, bagaimana seorang muslim, seorang muslimah mengenal sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala diharapkan ia menjadi seorang manusia yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita telah jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang ma'rifatu an-nabi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal dan mempelajari agama Islam. Kita jelaskan Islam yang dibawa oleh Nabi, agama yang kita anut ini penjelasannya bagaimana. Telah kita jelaskan bahwa Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam itu sendiri, kemudian yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Di mana Islam pada tingkatan yang pertama adalah timbangan secara zahir, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Ini timbangan Islam secara zahir, di mana seorang muslim, seorang manusia tatkala melaksanakan 5 perkara ini dalam hidupnya, berarti ia dihukumi seorang muslim secara zahir. Kemudian yang kedua telah kita jelaskan, itu tingkatan yang kedua, yaitu iman. Ya, iman, di mana beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan batin. Ya, terkait dengan batin. 6 perkara ini terkait dengan Islam yang batin, yang ada di dalam dada seorang manusia. Kemudian penyempurnanya adalah tingkatan iman yang terakhir yang paling tinggi, yaitu ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika seandainya tidak, maka hendaknya kita meyakini bahwa Allah pasti melihat kita. Ini adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada poin pembahasan mengenal Nabi SAW. Karena 3 hal ini, sebagaimana telah kita jelaskan di awal pertemuan yang lalu, merupakan 3 perkara yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Yang sebagaimana sering kita sampaikan dan kita jelaskan, bahwa tatkala jenazah sudah dimasukkan ke lahatnya dan sudah ditutup dengan menggunakan tanah, dan orang-orang yang mengantarkannya telah berpaling darinya, telah meninggalkannya, tidak lama setelah itu ketika datang 2 orang malaikat. Ini sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam hadis. Datang 2 orang malaikat, kemudian rohnya dikembalikan kepadanya. Ya, rohnya dikembalikan kepadanya dan ia didudukkan. Ya, ia didudukkan. Kemudian malaikat ini bertanya tentang 3 hal yang sedang kita bahas ini. Beriman tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. 3 pertanyaan ini diajukan kepadanya. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala ia bisa menjawab, maka Allah SWT akan berikan untuknya nikmat. Namun tatkala ia tidak bisa menjawab, maka Allah SWT akan siksa dia. Malaikat akan diperintahkan untuk memukulnya dengan pukulan yang terbuat dari besi, sehingga ia menjerit, dan jeritannya bisa didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Ya, kecuali jin dan manusia. Maka pembahasan yang kita bahas adalah pembahasan yang sangat penting. Dan poin pembahasan yang kita masih berbicara tentangnya, menjelaskannya adalah ma'rifatun nabi, mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan yang kita harapkan dengannya, moga kiranya pengagungan kita kepada beliau makin besar, kecintaan kita kepada beliau makin bertambah, sehingga tatkala kita mengagungkan beliau alaihi salatu wassalam dan mencintai beliau alaihi salatu wassalam,
kita akhirnya menjadi pengikut beliau atau umat beliau yang mau tunduk dan taat kepada perintah beliau alaihi salatu wassalam. Karena biasanya orang yang mencintai seseorang itu dia akan taat kepadanya, dia akan nurut dengannya. Ya, maka dikatakan oleh pepatah syair, ya, tatkala ada sebagian orang yang mengaku cinta kepada Allah kan tapi tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, ya, maka ini merupakan perkara yang mustahil. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang mencintai itu biasanya akan taat kepada orang yang dia cintai. Maka semakin besar kecintaan dan pengagungan kita kepada Nabi SAW, maka semakin besar pula keinginan kita untuk mencontoh beliau, taat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka satu hal yang sangat penting adalah mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun tentunya pembahasan kita dalam kitab ini tidaklah sedetail dan terperinci sebagaimana pembahasan dalam sejarah Nabi SAW. Kita hanya menyebutkan poin-poin terpenting dari sebahagian sejarah hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa yang disebutkan oleh penulis, wa ba'dal ashri urija bihi ila sama, ya, setelah masuk tahun ke-10 atau berlalu tahun ke-10 dari kenabian, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana? Dari Makkah menuju Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau untuk naik ke atas langit ditemani oleh malaikat. Inilah yang dikenal oleh umat Islam, yang diyakini oleh umat Islam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan di waktu malam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ini secara garis besar telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu apa saja yang dialami oleh Nabi SAW dalam perjalanan itu, apa saja yang dilihat oleh Nabi SAW dalam perjalanan itu. Ya, baik tatkala beliau sedang melakukan perjalanan dengan menaiki burak. Menaiki apa? Burak. Itu kendaraan yang biasa dipakai oleh siapa? Oleh malaikat. Ya, beliau menaikinya dari Mekah menuju Masjid Aqsa. Kemudian setelahnya beliau menambatkan burak ini di sebongkah batu di sana. Kemudian setelahnya beliau naik, tentunya tidak memakai burak lagi. Beliau naik menaiki tempat yang biasa digunakan oleh malaikat untuk naik ke atas langit. Maka disebut Mi'raj. Beliau naik, ya. Kemudian Jibril meminta dibukakan pintu demi pintu pada setiap tingkatan apa? Tingkatan langit sebagaimana yang telah kita jelaskan. Sampai beliau bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, perjalanan yang panjang yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Sampailah beliau, kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, ke Sidratul Muntaha, dan di sanalah beliau menerima beberapa kewajiban. Di antara kewajiban yang diterima oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh beliau, wa furidat alaihi salawatul khamsu. Di malam itulah tatkala beliau sedang berada di Sidratul Muntaha, maka Nabi SAW menerima kewajiban salat. Jadi ada beberapa hal yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di Sidratul Muntaha. Ya, di Sidratul Muntaha. Di antaranya apa? Diwajibkannya salat atas kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat alaihi salawatul khamsu. Dan telah kita jelaskan bahwa awal mula diwajibkan salat berapa salat? 50 salat, 50 kali salat satu hari satu malam. Jadi selama 24 jam kita diberikan oleh Allah dalam satu hari, kita diwajibkan, ini awalnya, untuk mengerjakan salat 50 kali salat. Jadi bukan hanya salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya dan subuh yang 5 salat, tapi ada 50 salat awalnya. Ini sebagaimana yang telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan itu diterima oleh Nabi SAW. Nabi SAW menerimanya. Kemudian Nabi turun
Nabi SAW turun, kiranya Nabi SAW bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita yang mulia SAW, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu ya Muhammad? Maka Nabi SAW menjawab, 50 kali salat sehari semalam. Maka Nabi Musa memberi masukan, memberi usulan kepada Nabi, kembalilah engkau kepada Rabbmu dan minta agar kiranya 50 kali salat itu diringankan, dikurangi oleh Allah. Karena aku telah mencoba mengarahkan Bani Israel dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, dan mereka tidak sanggup. Dan saya yakin umatmu tidak akan sanggup mengerjakan 50 kali salat sehari semalam. Maka Nabi SAW menerima usulan ini. Beliau kembali lagi naik, bertemu kepada Allah, minta agar diringankan kewajiban ini. Maka Allah SWT kurangi berapa? Allah SWT kurangi 10. Jadi tinggal 40 kali salat sehari semalam. Beliau turun, bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kiranya Nabi Musa tetap memberi apa? Memberi usulan kepada Nabi kita yang mulia SAW. Nabi Musa mengatakan tidak mampu, minta lagi dikurangi. Maka akhirnya Nabi naik lagi ke atas, dikurangi 10 lagi, menjadi 30 kali salat sehari semalam. Sudah dikurangi 20. Kemudian turun, Nabi Musa tetap mengusulkan kembali lagi. Maka Nabi kembali lagi. Itu terjadi berkali-kali. Dikurangi lagi 10 menjadi 20 kali salat sehari semalam. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa, diusulkan lagi untuk minta dikurangi. Akhirnya minta lagi dan dikurangi sampai berapa? 10. Sampai menjadi 10. Dan tatkala sudah 10 Nabi turun, masih diusulkan minta dikurangi, maka Allah menguranginya lagi 5 menjadi 5 kali salat sehari semalam. Itu pun tatkala Nabi turun, Nabi Musa tetap mengusulkan minta lagi agar dikurangi. Umatku tidak akan mampu. Tapi apa kata Nabi SAW? Aku sudah malu. Bayangkan dari 50 dikurangi menjadi 5. Berapa persen itu? 10. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Dikurangi dan dikurangi. Allah izinkan. Iya, dikurangi 10 sampai akhirnya tinggal 5 kali salat sehari semalam. Ya, rupanya memang feeling Nabi Musa itu benar, ya. Yang dipikirkan Nabi Musa itu benar. 5 kali salat ini hampir bisa dikatakan hari ini mayoritas kaum muslimin meremehkannya. Mayoritas kaum muslimin, bahkan ada kebanyakan mereka tidak mengerjakannya. Ya. Ini 5 kali salat sehari semalam ini bukan perintah biasa, yang sebagaimana kita sebutkan kemarin. Kalau semua kewajiban diterima oleh Nabi melalui perantara Jibril, salat tidak pakai perantara, langsung diwajibkan oleh Allah, langsung Allah SWT menyampaikannya kepada Nabi, tidak melalui perantara. Ini menunjukkan salat merupakan ibadah yang paling agung. Contoh saya sebagai pimpinan misalnya, kalau ada hal-hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada bawahan, biasanya saya akan menyampaikan dengan apa? Secara langsung. Tapi kalau tidak terlalu penting, saya akan utus apa? Utusan yang akan menyampaikan hal seperti itu, hal yang ingin saya sampaikan. Ini pakai perwakilan tidak ada masalah. Tapi kalau yang penting sekali, biasanya kita sebagai pimpinan itu menyampaikannya secara langsung. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah SWT memiliki perumpamaan yang jauh lebih tinggi seperti ini, kita sampaikan untuk sekedar mendekatkan pemahaman. Jadi salat, subhanallah, 5 kali salat sehari semalam. Ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sampai beliau turun dan bersama dengan para nabi salat di Masjidil Aqsa dan melakukan perjalanan pulang ke mana? Ke Makkah. Dan di tengah jalan dalam kepulangan beliau mendapati kafilah dagang Quraisy dan seterusnya, sampai di pagi harinya beliau sampaikan apa yang beliau lakukan dan beliau alami kepada orang-orang Quraisy. Dan mayoritas mereka, semua mereka menolaknya. Mereka semua tidak apa? Percaya. Karena biasanya perjalanan Mekah menuju Masjidil Aqsa dan kembali lagi ke Mekah itu perjalanan 1 bulan. Ini ditempuh satu malam. Pergi pulang dan pulang cuma 1 malam. Sebelum subuh sudah sampai lagi di Mekah. Maka mereka menolaknya. Mungkin kalau mereka hidup di zaman kita agak percaya mereka, ya, dengan teknologi transportasi di zaman kita yang tentunya lebih baik daripada sebelum. Sampai akhirnya pertama kali mengimaninya dan mempercayainya siapa? Abu Bakar, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala.
Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, ini akan kita lanjutkan, wa shalla fi Makkah thalatha sinina. Beliau melaksanakan sholat itu di kota Makkah selama 3 tahun, karena beliau menetap di Makkah 13 tahun dalam berdakwah. Ya, setelah beliau diutus menjadi seorang nabi, beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan salat, ya, dalam pelaksanaan salat yang disebutkan dilaksanakan di kota Makkah selama 3 tahun, maka beliau dan kaum muslimin melaksanakan salat yang 4 rakaat itu semuanya 2 rakaat. Jadi 5 kali salat. Jadi ada salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, semuanya 2 rakaat. Maghrib 2 rakaat. Kemudian isya juga 2 rakaat. Begitu juga dengan subuh juga 2 rakaat. Jadi semua 5 salat ini 2 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat. Tidak ada yang 4 rakaat, yang 3 rakaat juga tidak ada. Ya. Jadi ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana ceritanya kok bisa jadi 4 rakaat dan 3 rakaat? Ya. Maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Sudah hijrah ke kota Madinah, maka ditetapkan bahwa salat zuhur menjadi 4 rakaat. Zuhur menjadi 4 rakaat. Asar menjadi 4 rakaat. Asar menjadi 4 rakaat. Jadi salat yang 2 rakaat itu hanya untuk salat orang musafir. Safar. Ya. Adapun maghrib kenapa 3 rakaat? Karena wallahu ta'ala hikmahnya, maghrib itu adalah akhir salat di siang hari. Penutup salat di siang hari. Dan Allah SWT mencintai angka ganjil. Makanya subhanallah, penutup siang maghrib, penutup malam subuh witir. Ya, 3 rakaat juga atau 1 rakaat minimal. Jadi ganjil dia. Kemudian subuh kenapa tetap 2 rakaat? Kenapa tidak ikut zuhur? Ya, maghrib kenapa tidak 4 ikut zuhur atau asar? Karena maghrib sebagaimana kita sebutkan tadi adalah penutup salat siang hari. Jadi cocoknya menurut ketentuan syariat itu dalam bentuk apa? 3 rakaat itu witir sebagai penutup. Sedangkan subuh kenapa tetap 2 rakaat? Karena subuh disunnahkan membaca surat di dalamnya itu panjang. Maka untuk meringankan dan tidak di sana terjadi kesulitan dan beban dalam pelaksanaan salat subuh, maka ditetapkan hanya 2 rakaat. Ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, awal mula kewajiban salat itu semua 2 rakaat. 2 rakaat, ya. Awal semua 2 rakaat, kemudian ditambah menjadi 4 rakaat dengan perbedaan antara maghrib dengan subuh. Sedangkan yang 2 rakaat itu ditetapkan untuk salat apa? Musafir, untuk salat orang yang sedang melakukan apa? Melakukan safar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pensyarah mengatakan fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Yang 2 rakaat ditetapkan untuk salat dalam melakukan perjalanan safar, sedangkan salat tatkala kita mungkin ditambah jumlah rakaatnya. Ditambah jumlah rakaatnya. Kalau maghrib ditambah 1, karena sebagaimana kita katakan dia adalah witir untuk siang hari. Sedangkan subuh tetap dipertahankan 2 karena bacaan di waktu subuh panjang, berbeda dengan salat yang lainnya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wa ba'daha, kata beliau, umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu maka Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Ya, setelah 3 tahun berlalu dari masa Isra dan Mi'raj, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Setelah beliau berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah, perkembangan dakwah di kota Mekah kurang baik dari sisi jumlah atau kuantitas. Ya, tidak bisa berkembang pesat. Ya, tidak bisa berkembang
berkembang pesat. Perlawanan, tekanan, permusuhan, penyiksaan bahkan sampai pada pembunuhan dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan para sahabatnya, sehingga tidak bisa berkembang pesat. Ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya orang-orang Arab yang memiliki kekuatan, memiliki kabilah besar dan memiliki tempat, ya bahasa kita mungkin negara, yang mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Ini ada orang-orang Arab dari suku Qahtan, yaitu suku Khazraj dan Aus, dua suku besar yang hidup di Yathrib yang saat ini disebut dengan Madinah An-Nabawiyah atau Madinah Al-Munawwarah. Mereka akhirnya masuk ke dalam Islam, dan itu di akhir-akhir masa Makkah, di musim haji. Jadi qadarullah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali datang musim haji, karena tatkala beliau berbicara di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang itu semua keluarga beliau, rata-rata ada hubungan kerabat dengan beliau, itu selalu ditolak. Maka sistem dakwah beliau sampaikan kepada orang-orang Arab yang datang ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Namun sangat disayangkan, tatkala beliau berdakwah di musim haji, misalnya tatkala jamaah sedang menginap di Mina, di tenda-tendanya itu Nabi datang di siang hari, selalu saja beliau itu didampingi atau diikuti oleh siapa? Abu Lahab. Kalau Abu Jahal, ya, dia adalah penentang dakwah Nabi SAW, tapi dari sisi kekerabatan itu masih jauh. Sedangkan paman beliau langsung adalah Abu Lahab, yang namanya diabadikan oleh Allah dalam celaannya di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi beliau itu selalu mengikuti mengikuti Nabi SAW. Abu Lahab ini selalu mengikuti, dan Abu Lahab paman Nabi SAW, selalu mengikuti. Jadi tidaklah Nabi SAW mulai akan berbicara, bolehkah saya berbicara dengan kalian? Maukah kalian menerima saya duduk bersama dengan kalian di sini untuk bisa menyampaikan sesuatu yang ingin aku sampaikan? Maka Abu Lahab di belakang mengatakan, jangan mau. Ini pendusta nih. Maka orang tatkala mau menerima, Nabi SAW ngomong itu lembut, wajahnya ganteng. Jadi kalau beliau ngomong itu orang semua tertarik gitu. Cuman tatkala ada orang di belakang, orang bilang, itu siapa sih yang mengatakan dia ini orang gila? Siapa dia? Pamannya. Wah, pamannya lebih tahu. Enggak lah, pergilah sana. Diusir Nabi. Nabi pergi lagi, terus diikuti, sampai hampir bisa dikatakan hanya segelintir orang yang mau menerima beliau. Makanya haji musim tahun kemudian Nabi merubah sistem dakwah beliau yang biasanya siang, beliau lakukan malam hari. Ya, Abu Lahab pun sedang terlelap dalam tidurnya. Nabi datang malam-malam, Nabi datang. Karena orang Arab itu biasa, masya Allah ya. Mereka terbiasa itu kalau malam jarang tidur, ngobrol, ya cerita. Maka Nabi mengatakan, menawarkan diri, boleh saya duduk? Boleh, silakan. Maka Nabi SAW duduk dan menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Berketapatan waktu itu Nabi SAW berkunjung ke perkemahan orang-orang yang datang dari Yathrib atau dari Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka mempersilakan, silakan ayo duduk. Maka Nabi duduk, berbicara dengan mereka. Nabi sampaikan risalah. Siapa beliau? Apa risalah dan apa agama yang beliau bawa? Beliau telah diutus oleh Allah SWT. Maka apa kata orang-orang Yathrib? Ini orang yang pernah disampaikan orang-orang Yahudi kepada kita. Termasuk di antara hikmah Allah SWT, dan ini merupakan salah satu di antara sebab mereka mendapatkan kemuliaan sehingga mereka akhirnya dikenal dengan orang-orang Ansar. Sering sekali mereka dengar dari orang-orang Yahudi yang mereka bertetangga dengan 3 kelompok Yahudi besar di Yathrib. Ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. 3 kabilah besar Yahudi hidup di Madinah bersama dengan mereka dan punya benteng tersendiri di sana. Sering sekali kalau terjadi hal-hal yang tidak enak menurut orang Yahudi dari sikap orang Ansar, mereka selalu mengancam-ngancam orang Arab, orang Ansar yang hidup di Madinah kala itu. Ini bahasa kita mungkin jangan jangan sombong, kata mereka. Ini masa sudah akan muncul seorang nabi akhir zaman. Ini sudah masanya dengan nubuat yang ada di dalam kitab yang kami pegang. Sudah tiba masanya akan muncul seorang nabi, dan dia adalah nabi akhir zaman, di mana nabi ini akan kami beriman dengannya, kami akan beriman dengannya, dan kami akan perangi kalian.
Jadi orang Arab itu tahu ada Nabi akhir zaman dari siapa? Orang Yahudi. Ketepatan malam itu tatkala Nabi menyampaikan, aku adalah utusan Allah, aku membawa agama Islam, aku membawa perintah seperti ini. Apa kata orang Arab kala itu, orang Khazraj kala itu, orang Aus kala itu? Ini Nabi yang diceritakan oleh teman-teman kalian, tetangga kalian orang Yahudi di Yasrib. Ayo kita beriman secepatnya dengan beliau. Akhirnya mereka langsung beriman. Masuk Islam mereka. Hati mereka Masya Allah, hati yang terbuka dengan kebenaran. Akhirnya mereka mengikrarkan syahadat mereka di hadapan Nabi. Dan terjadilah Bai'at Aqabah setelahnya. Bai'at Aqabah yang pertama, kemudian Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua, orang ini kurang lebih ada hanya hitungan jari ya. Mereka kala itu awal beriman, kemudian pulang mereka cerita ke tetangga, ke kerabat, semua cerita. Akhirnya banyak yang beriman. Sehingga haji tahun selanjutnya sudah ada beberapa orang siap berbaiat, sehingga terjadilah Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian terus menyebar lagi sampai akhirnya datang lagi kepada Nabi di tahun haji selanjutnya, sudah membawa puluhan bahkan 70-an sahabat dari laki-laki dan wanita yang siap berbaiat untuk masuk ke dalam Islam. Menyebar, bahkan dikatakan tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kala itu kecuali semua orang sudah membicarakan tentang Islam. Bahkan tidak ada satu rumah kecuali ada salah satu di antara penduduk di rumah itu masuk ke dalam Islam. Bahkan Nabi mengirim utusan khusus, duta Islam yang pertama yaitu siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Beliau berangkat ke sana, dikirim oleh Nabi SAW untuk menyampaikan Islam yang hak itu bagaimana, Islam yang rahmatan lil alamin itu bagaimana, sehingga semuanya masuk ke dalam Islam. Maka tatkala orang-orang kafir Quraisy kala itu mengetahui Madinah menjadi basis bagi kaum muslimin, akan terbentuk satu negara kuat yang dipimpin oleh Nabi SAW, maka mereka meningkatkan tekanan dan penyiksaan mereka kepada Nabi dan kaum muslimin, sampai akhir Nabi perintahkan kaum muslimin untuk apa? Hijrah ke kota Madinah. Maka hijrah kaum muslimin, ya, kelompok demi kelompok, keluarga demi keluarga, walaupun dihalangi ya. Maka ada di antara mereka hijrah malam-malam. Ya, sampai kalau dikatakan Umar hijrah terang-terangan itu hadisnya tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi ada yang mengatakan Umar tawaf kemudian berkhutbah di hadapan orang kafir Quraisy, siapa yang ingin istrinya menjadi apa? Janda, anaknya menjadi yatim, tunggu Umar di lembah ini karena Umar akan hijrah. Tidak benar. Yang benar beliau juga hijrah diam-diam. Ya, karena luar biasa orang kafir Quraisy kala itu. Akhirnya mayoritas kaum muslimin hijrah dan tidak tertinggal di kota Mekah kecuali Nabi Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Sisanya yang tertinggal imam wanita atau orang-orang yang memang ditahan atau dipenjara oleh orang kafir Quraisy atau lemah tidak memungkinkan untuk hijrah, itu sisanya yang tertinggal. Yang mampu dihijrah hanya Nabi Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Abu Bakar kala itu sudah ingin apa? Hijrah. Tapi Nabi SAW menghalanginya. Jangan, belum ada perintah. Belum ada perintah kata Nabi. Ya, maksudnya Nabi ingin Abu Bakar ini menjadi apa? Pendamping Nabi SAW. Maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau berharap aku menjadi temanmu ya Nabi dalam hijrah? Iya, kata Nabi SAW. Maka Abu Bakar langsung menyiapkan 2 kendaraan unta yang diberikan makanan khusus supaya unta tadi memiliki fisik yang kuat di dalam melakukan perjalanan jauh. Dua kendaraan disiapkan. Ya, 2 kendaraan itu seekor unta yang diberi makan khusus supaya memiliki apa? Fisik yang kuat untuk melakukan perjalanan jauh menuju kota Madinah. Tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah melihat kaum muslimin sudah hijrah semuanya, bahkan rumah-rumah perkampungan sebagian kaum muslimin sudah tinggal apa? Bangunan kosong saja, maka akhirnya mereka apa? Bertekad untuk melakukan tindakan terhadap Nabi SAW yang masih berada di Makkah. Di mana? Di Makkah. Maka mereka melakukan rapat musyawarah besar dilakukan di rumahnya Qusay bin Kilab. Di rumah Qusay bin Kilab. Rapatlah mereka, kala itu dihadiri oleh Iblis alaihi laknatullah yang menyerupakan dirinya dengan seorang orang tua dari suku Najd. Jadi tatkala mereka ingin rapat masuk ke rumah Qusay bin Kilab, kiranya ada seorang tua datang. Dia mengatakan, ini orang tua dari mana? Dia mengatakan, saya penduduk Najd. Padahal dia iblis alaihi laknatullah, dia syaitan alaihi laknatullah. Tapi apa bahasanya?
menyamar ya, menyerupakan dirinya dalam bentuk seorang manusia. Karena setan itu memang bisa menyerupai makhluk-makhluk tertentu, seperti misalnya binatang dan sebagainya bisa. Kemampuan itu diberikan Allah kepada mereka. Seperti menyerupai unta misalnya, menyerupai ular, menyerupai binatang-binatang tertentu itu bisa. Ya bisa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat. Jadi dia menyerupakan dirinya dengan seorang lelaki tua dari daerah Najd. Maka mereka mengatakan, siapa engkau? Saya lelaki dari suku Najd, orang tua dari suku Najd. Saya mendengar maksud tujuan rapat kalian, musyawarah kalian, dan saya berkeinginan untuk ikut andil mendengar. Moga-moga orang tua seperti saya ini bisa memberikan masukan baik untuk kalian. Tuh, benar, ayolah masuk. Walaupun dia bukan dari suku Quraisy. Jadi masukan baik, masukan jahat sebenarnya. Syaitan bagaimana memberikan masukan baik. Akhirnya diizinkan masuklah. Mulailah terjadi diskusi. Ini semua tokoh-tokoh, dan mayoritas tokoh ini semuanya mati di perang Badar, kecuali beberapa orang. Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk di dalam rapat itu, tapi beliau akhirnya masuk ke dalam Islam. Kemudian ada Jubair bin Mut'im, kalau nggak salah saya, Jubair bin Mut'im, beliau masuk ke dalam Islam. Hakim bin Hizam masuk ke Islam. 3 orang ini masuk Islam, sisanya semuanya mati di atas kekafiran. Terjadilah dialog. Mulai ada yang berkata seperti ini, menurut saya, karena ini waktu itu disampaikan bagaimana situasi dan kondisi ini, kalau dibiarkan ini akan terjadi masalah besar bagi kita. Bahkan mereka kalau melihat rumah-rumah yang mulai kosong, dia mengatakan waktu itu ada Abu Jahal, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Sufyan, ada beberapa orang. Mereka kala itu berjalan bersama melewati perkampungan Bani Jahsy. Banyak rumahnya di situ. Kiranya kosong, gak ada siapapun. Dibuka pintunya gak ada orang. Mereka rupanya semua sudah hijrah kemana ke Madinah. Apa kata Abu Jahal? Abbas, ini gara-gara keponakan kau. Abbas itu adalah pamannya siapa? Nah, kau lihatlah, gara-gara keponakanmu itu akhirnya persatuan kita seperti ini. Bisa kita, hancur kita. Itu gara-gara keponakanmu. Tapi Abbas saja diam saja. Makanya tidak bisa, harus ditindaklanjuti. Apa sikap yang harus kita lakukan? Akhirnya mereka rapat. Mulailah muncul suatu masukan. Menurut saya, bagaimana solusinya? Menurut saya, kita tangkap Muhammad SAW ini, kita tangkap saja, kita penjarakan dia, nggak usah kasih makan, nggak usah kasih minum sampai mati. Sama sebagaimana kita lakukan itu pada beberapa orang yang menimbulkan kerusakan dan kejahatan kita masukkan dia ke penjara, kita kunci, kemudian kita biarkan sampai dia mati sendiri. Datang iblis tadi berkata, saya tidak sepakat dengan pendapat seperti ini. Loh, kenapa? Karena kalau seandainya para pengikutnya di Madinah mendengar kalian mengurungnya, memenjarakannya, pasti mereka akan sama-sama datang mengambil secara paksa Muhammad dan membawanya ke kampung halaman mereka. Ini gak ada gunanya. Ya walaupun diam-diam kita masukkan, tapi suatu saat cerita itu bisa keluar. Jadi saya tidak sepakat dengan pendapat ini, kata iblis. Benar pula kata mereka. Jadi kira-kira mana? Aku kasih masukan lagi. Maka yang satu mengatakan, menurut saya kita usir saja Muhammad dari Mekah ini. Sudah, usir saja dia. Kita tidak mau tahu apa akan terjadi. Yang penting kita usir dan tidak merusak kabilah dan masyarakat kita. Wah, cocok ini. Datang iblis mengatakan, saya tidak sepakat. Kenapa tidak sepakat? Dia katakan, karena kalian tahu ya, bagaimana akhlak Muhammad, bagaimana manisnya ucapan Muhammad, bagaimana orang mudah terpengaruh dengan dakwahnya Muhammad, bagaimana tidak dakwahnya fitrah, mengajak orang kepada fitrah, melarang orang berdusta, melarang orang berkhianat, melarang orang berzina, memerintahkan untuk selalu berbuat baik dan seterusnya. Ini adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Ini kalau kalian usir dia, pasti akan banyak orang yang masuk Islam, bertemu dengan dia dan mengikuti ajarannya, dan kalau sudah kuat kalian juga akan kalah dengan dia. Oh iya juga, kata mereka, nggak cocok juga pendapat ini. Akhirnya berkata Fir'aun umat ini, Abu Jahal. Wah, ini baru pendapat. Apa kata Abu Jahal? Aku punya pendapat. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kalian terfikirkan dengan pendapatku ini. Ini katanya.
Nggak ada di benak kalian pendapat seperti ini. Benar, karena memang dia adalah tokohnya kafir Quraisy. Sampai Nabi mengatakan Fir'aun umat ini adalah ini, Abu Jahal. Dia mengatakan, aku punya usulan yang tidak pernah terpikirkan oleh kalian. Apa itu Abu Jahal? Saya berpendapat kita pilih orang-orang kuat di kalangan kita, seorang pemuda yang kuat, yang memiliki kekuatan, dan dia pemuda yang lahir dari kabilah yang mulia di kalangan kita. Lalu kita kumpulkan dari kabilah ini, kita ambil satu, kabilah ini kita ambil satu, kabilah ini kita ambil satu, kabilah yang kuat, yang bisa bertempur, bisa berperang, yang memiliki keberanian. Kita ambil dari semua kabilah satu-satu. Kan kabilah Mekah itu banyak. Kita ambil dari setiap kabilah utusan, perwakilan satu-satu, lalu kita berikan kepadanya pedang yang tajam. Dan beberapa pemuda ini, beberapa orang dari kabilah ini kita tugaskan untuk membunuh siapa? Muhammad SAW. Kita belum selesai. Setelah dia terbunuh, maka tentunya keluarga besar Muhammad akan marah. Karena sekalipun kafir, tetap yang namanya keluarga akan dibela. Untuk melihat ya bagaimana pembaikotan 3 tahun itu yang membela bukan hanya muslim, tapi yang kafir juga membela. Ya, atas dasar apa? Kesukuan dan sebagainya. Kalau mereka marah, tentunya mereka harus memerangi kita. Kita dari semua kabilah. Kalau terjadi perang, pasti mereka nggak akan sanggup melawan kita semua. Pasti mereka akan meminta diat tebusan. Kalau mereka minta diat tebusan, sudah bayar. Selesai urusan. Yang penting Muhammad sudah mati. Wah, kata Syekh dari Najd tadi itu iblis, ini baru pendapat. Ini baru laksanakan pendapat ini. Sepakat mereka. Nanti malam saya, kata Abu Jahal, sini fulan, sepakat kita akan mendatangi rumah Muhammad dan kita akan membunuh siapa? Muhammad SAW. Ini kesepakatan. Sudah selesai, bubar mereka. Malam itu adalah malam akan ditentukan, akan dilaksanakan apa yang sudah mereka sepakati. Mereka tidak tahu, mereka membuat makar. Allah SWT membuat makar, dan makar Allah jauh lebih baik. Jibril langsung turun. Ini rahasia, nggak ada yang tahu nih. Jibril langsung turun, kemudian mengatakan pada Nabi SAW, ya Nabi Allah, malam ini kau jangan tidur di tempat tidurmu. Maksudnya tinggalkan Mekah. Wah, berarti sudah ada izin untuk apa? Ya. Setelah selesai sholat zuhur atau selesai waktu zuhur, Nabi langsung keluar dari rumahnya memakai tutup kepala. Siang panas ini, Nabi keluar dan mendatangi rumah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Sampai di rumah Abu Bakar, apa kata Aisyah dan Asma kala itu melihat Nabi datang? Oh, ini Muhammad SAW. Nabi SAW datang, wahai ayah, di waktu yang tidak pernah beliau datang di waktu seperti ini. Karena Aisyah mengatakan setiap hari, kalau nggak pagi sore, kalau nggak sore pagi, Nabi selalu berkunjung ke rumah siapa? Abu. Ini kedekatan yang sangat luar biasa antara Nabi dengan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi hari itu Nabi datang siang hari. Berarti kalau siang orang Arab di rumah saja nggak pernah keluar, gitu. Kalau panas. Maka subhanallah, apa kata Abu Bakar? Tidaklah beliau datang di waktu seperti ini kecuali ada urusan besar. Bukakan pintu, masuk. Akhir Nabi masuk, Nabi buka, tutup kepalanya, ditutup pintu. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indaka ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, keluarkan semua orang yang ada di rumah ini. Karena beliau ingin menyampaikan rahasia. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di rumah ini kecuali keluargamu. Hanya ada Asma bintu Umais dan Aisyah yang sudah dipinang oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah telah mengizinkanku untuk melakukan perjalanan hijrah. Kemudian siapa yang akan menemanimu ya Rasulullah? Allah memerintahkan engkau. Karena memang tatkala Jibril memerintahkan itu, Nabi bertanya, adakah yang diperintahkan oleh Allah untuk menemaniku? Ada. Abu Bakar orangnya, kata Jibril alaihi salatu wassalam. Maka tatkala disebut namanya, Abu Bakar pun menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sudah aku persiapkan jauh-jauh hari 2 kendaraan untuk perjalanan kita ini ya Rasulullah. Nabi mengatakan, satunya saya ambil tapi pakai uang. Saya beli, saya nggak mau gratis, kata Nabi. Karena beliau juga ingin pahala. Saya mengambilnya tapi saya tidak mau gratis, kata Nabi. Bitaman. Akhirnya satu unta itu dibeli oleh Nabi dan mereka melanjutkan ya perjalanan itu. Malamnya mereka berdua keluar meninggalkan kota Makkah alaihi assalatu wassalam.
Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.